Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. Timnas U22 kita sudah berada di Bangkok untuk bersiap menghadapi dua pertandingan di grup C, menghadapi Filipina dan Myanmar. Setelah Singapura yang tadinya akan menjadi lawan kita pada tanggal 5 Desember yang akan datang, itu dipindahkan ke grup A. Ini imbas dari Kamboja yang mengundurkan diri, sehingga di grup A itu kekurangan satu tim. Tadinya ada Thailand, Kamboja, dan Timur Leste, dan akhirnya Singapura lah yang mengganti posisi Kamboja di grup A. Sehingga kita batal melawan Singapura dan hanya ada dua pertandingan, Filipina dan Myanmar. Melawan Filipina tanggal 8 dan Myanmar tanggal 12, dan semuanya itu menjadi target sapu bersih. Berarti 6 poin di grup C untuk berharap kita bisa lolos ke semifinal dan juga melaju ke final, kemudian memenangkan medali emas. Nah, bicara soal medali emas, teman-teman, yang sebelumnya sempat diperguncingkan bahwa ada target dari pemerintah, mungkin dari Kemenpora, bahwa itu perak, ya, yang kita targetkan, sehingga ini menjadi sebuah pembicaraan. Kita kan peraih medali emas 2 tahun yang lalu di SEA Games Kamboja, kenapa harus perak? Harus emas dong. Ya, cabang sepak bola apapun itu urusan belakang nantinya, tapi target kita harus emas. Nah ini, sehingga Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali sudah mengatakan bahwa target utama adalah medali emas, bukan perak. Dan itu sudah berulang kali ditegaskan oleh Pak Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Sebelum juga pertandingan menghadapi Mali dalam persahabatan 2 kali di Pakansari, itu sudah ditegaskan di hadapan anak-anak, ya, untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak. Karena mereka bersiap untuk ke SEA Games ini dengan satu tujuan, ke final dan merebut medali emas, ya, bukan target perak. Ya. Soal nantinya kita mungkin mendapatkan perak itu urusan belakang. Terpenting kita harus punya tekad, ambisi, target yang kuat, bahwa sekeping emas itu yang kita harus dapatkan, sehingga kita bisa back to back untuk mempertahankan apa yang kita dapatkan di 2 tahun yang lalu, ya, di Kamboja. Jadi tim asuhan Indra Safri ini sudah siap, ya, secara mental, tentunya fisik sudah digenjot untuk menghadapi laga-laga penting yang ada di SEA Games. 19 pemain bahkan sudah berangkat, semua sudah diangkut kemarin, ya, dan menunggu 4 lagi. 4 itu adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, kapten timnas U22, Mauro Silstra, dan juga akan ada Dion Marks. Mereka tiba mungkin perkirakan besok, ya, mereka akan mendarat, ya, paling cepat mungkin sebentar malam kalau itu cepat, tetapi ditunggu sampai besok, ya, tanggal 30. Jadi pasti sudah pastikan ada sana. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sempat dilontarkan kepada saya, Bung, bagaimana dengan yang lain-lain? Ya, saya bilang sudah nggak ada, karena Coach Indra sudah mengumumkan 23 pemain. Tadinya masih menunggu memang kepastian, misalnya seperti Adrian Wibowo, ya, untuk bisa ditunggu untuk kehadiran dia. Tapi ternyata tidak bisa. Tim Hypens juga yang tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa, teman-teman? Karena Adrian tidak dilepas klub, ya. Dia bermain kan di Los Angeles FC. Nah, kemarin itu Adrian juga sudah menandatangani perpanjangan kontrak yang diberikan oleh manajemen Los Angeles FC. Jadi pemain usia 19 tahun ini menjadi kebanggaan tentunya buat kita sebagai rakyat Indonesia, bahwa kita punya pemain yang ada di sana. Dia bukan bermain bersama dengan Son Heung-min. Ya, kita tahu bersama Son, pemain Korea yang sebelumnya ada di Tottenham Hotspur, sekarang berada di Los Angeles FC. Sebelum-sebelumnya memang Adrian itu lebih dipakai di tim yang lebih muda, usia muda, ya. Dan dia baru ada 2 kesempatan bermain di tim utama, yang melawan Kansas City. Jadi bermainkan sebanyak 15 menit, dan Airquads, ya, kemudian dia bermain 1 menit. Jadi total dia 16 menit bermain di tim utama. Tapi sekarang dengan perpanjangan kontrak ini, dia diharapkan akan bermain juga di tim utama. Ya. Karena kalau bicara di level yang lebih muda, misalnya di U20 atau di U19, ya, untuk bisa bermain, Adrian ini bersama dengan Los Angeles sudah bermain, saya pikir sudah bisa menembus 50 kali, kalau nggak salah, ya. Dia mencetak 15 gol dan 11 assist yang dilakukan oleh anak Surabaya ini, ya, asal Surabaya karena punya ayah yang dari Surabaya, sehingga Adrian ini sudah layak
untuk bisa bermain pada kompetisi yang akan datang di level senior setelah mendapatkan 2 kesempatan yang saya bilang tadi itu melawan Kansas City dan Edwards, sehingga dia diharapkan sudah bisa akan bermain. Memang sayang sekali dia tidak bisa bergabung, tapi diharapkan tadinya Adrian sudah siap, ya, siap untuk bergabung dengan timnas U22 di SEA Games. Tinggal bicara dengan Dirtek katanya dia. PSSI menjalin hubungan, ya, menjalin hubungan dengan pihak Los Angeles, berbicara banyak tentunya untuk bisa mendapatkan Adrian, tetapi akhirnya memang Adrian tidak bisa, dan itu yang kita kelihatan kemarin bahwa ternyata dia dipersiapkan untuk perpanjangan kontrak dan klub memang tidak mengizinkan dia, sama seperti tim Havens, ya, tidak diizinkan juga untuk bisa bermain, walaupun sebenarnya masih bisa juga dengan Justin Hubner, Miliano masih bisa bermain, ya. Tapi tidak mengapa, dengan kondisi saat ini yang ada, saya pikir timnas kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, Adrian ini itu dikontrak bersama dengan teman-temannya yang lain, yaitu seperti penjaga gawang Thomas Hasal yang ada di sini, kemudian Kosi Tafari, dan juga dengan Kenny Nielsen yang dikontrak. Jadi 4 yang lain tidak diperpanjang. 4 ini pemain muda yang diperpanjang kontraknya, yang diharapkan bisa tembus sampai ke level senior, teman-teman. Dan pasti Adrian akan berdoa untuk rekan-rekan berjuang di SEA Games untuk bisa meraih yang terbaik, medali emas, seperti yang diinginkan tentunya oleh timnas U22, juga Coach Is dan Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali yang sudah tetap ya menetapkan bahwa target adalah medali emas. Semoga kita bisa mendapatkan medali emas. Ya, perjuangan tentunya tidak mudah karena harus bisa melewati fase grup, semifinal dan final. Tapi dengan kondisi, dengan keadaan kualitas pemain seperti ini, ya, yang datang saya rasa kita bisa mendapatkan yang terbaik. Apalagi Marcelino Ferdinand sudah bergabung di dalam tim, ini akan menjadi kekuatan kita dengan Ivar yang akan mengendalikan permainan di tengah, dan ada Mauro Silstra sebagai pemain nomor 9. Sementara Dion akan mengontrol di jantung pertahanan kita. Ya, tengah kita kuat, depan kita kuat, tinggal belakang ini ajanya, karena belakang itu akan bergantung banyak terhadap Dion, ada Kadek dan juga dengan Ferrari yang ada. Ya, kita tahu bersama kita masih punya Kakang Rudianto juga di sana, ya, akan bermain. Ada Frankie Misa tentunya yang bisa diandalkan, tapi ya kita serahkan ke Coach Itch yang akan meramu taktik dan strategi nantinya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan di SEA Games. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.